Jangan lupa ya. Subscribe channel YouTube Novel Azkadina. Bab 5644. Charlie mengerutkan kening dan berkata, "Lalu bagaimana menurutmu? Orang macam apa yang dibawa pesawat ini dan kemana tujuannya?" Maria berkata, "Ini, aku tidak berani menebak." Setelah mengatakan itu, dia berkata, tidak peduli orang macam apa yang dibawa pesawat ini, selama tujuan akhir mereka bukan Australia. Kemudian mereka pasti akan mengajukan permohonan untuk bagian rute selanjutnya terlebih dahulu sebelum tiba di Australia. Cara tercepat untuk terbang ke Australia dari Buenos Aires adalah sekitar 12 jam. Jadi, tempat terpenting yang akan dituju pesawat ini akan terlihat dalam waktu sekitar 8 jam. Charlie mengangguk pelan dan berkata, "Sepertinya kita hanya bisa mengetahuinya dengan menunggu sampai besok pagi." Maria tersenyum tipis dan berkata lega, "Tuan tidak perlu terlalu khawatir. Dengan pemahaman saya tentang Victoria, dia pasti tidak akan kembali ke Auros Hill. Pesawat ini mungkin membawa orang lain ke tempat lain untuk melakukan tugas lain." Charlie memberi hem dan berkata, "Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir sekarang. Kita akan melihat kemana pesawat ini akan pergi dalam 8 jam. Jika itu terjadi di Auros Hill, aku masih punya waktu setidaknya lebih dari 10 jam untuk persiapan." Maria menganggukkan kepalanya dan berkata, "Pada saat itu, setelah ada langkah selanjutnya dari pihak lain, tolong beritahu saya pertama kali." "Oke." Charlie hanya setuju dan berkata, "Nona Lynn, sudah malam, saya tidak akan terlalu mengganggu Anda di sini." Maria segera berkata, "Kalau begitu, aku akan mengirimmu keluar." Mengatakan bahwa dia mengingat sesuatu dan berkata kepada Charlie, "Oh ya, guru, tunggu sebentar." Tepat setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan segera berlari menaiki tangga. Tak lama kemudian dia turun dengan membawa sepotong kain merah yang dibungkus sesuatu. Menyerahkan benda itu ke Charlie, dan berkata dengan serius, "Guru, ini adalah kayu pukulan petir milik Ibu Pu Cha. Saya sudah menyimpannya selama bertahun-tahun, tapi saya hanya bisa menggunakannya sebagai kenang-kenangan. Sebelumnya, guru mengatakan bahwa ada senjata ajaib yang dapat menurunkan guntur surgawi. Saya pikir itu seharusnya dihancurkan ketika Jermo meledakkan dirinya sendiri. Potongan kayu serangan petir ini bisa kau sempurnakan dan gunakan untuk senjata ajaib." Charlie memandang benda di tangan Maria dan merasa terkejut dalam hatinya. Awalnya dia berpikir dalam hatinya, bolehkah dia meminta kepada Maria kayu petir milik Ibu Pu Cha ini? Bagaimanapun juga, ini adalah pohon teh yang pernah melewati kesengsaraan surgawi. Bukan saja daunnya sendiri yang mendalam, tetapi kayu yang memiliki sambaran petir ini juga telah disambar petir surgawi, yang telah jatuh dari kesengsaraan surgawi. Jadi jika itu digunakan untuk menyempurnakan perintah serangan guntur, kekuatannya pasti jauh lebih hebat dari komando serangan petir miliknya sebelumnya. Kebetulan saja sekarang senjata ajaibnya sudah hilang, hanya tersisa cincin pemberian Maria saja. Sambaran petir Maria datang di waktu yang tepat, dan itu dapat menyelesaikan kebutuhan langsungnya. Jadi, dia tidak berbicara dengan Maria dengan sopan, sangat berterima kasih katanya. "Terima kasih, Nona Lynn, kayu sambaran petir ini bisa menjadi salju asli di Arang. Saat ini saya kekurangan bahan untuk bisa memurnikan senjata ajaib." Maria menutup mulutnya dan tertawa pelan. "Tuan, kayu sambaran petir ini memang sudah menjadi arang, hanya saja Tuan jangan membakarnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Malam ini, aku akan kembali dan menyempurnakannya dengan benar, lalu membuat perintah serangan petir baru." Maria mengangguk dan menyerahkan wood yang terkena petir ke tangan Charlie, sambil berkata dengan serius, "4. Untuk dapat berubah menjadi senjata ajaib di tanganmu." Bagian hutan yang dilanda petir ini dianggap telah menemukan rumahnya. Charlie mengambil wood yang terkena petir di tangannya, dan hanya mentransfer beberapa titik aura ke dalamnya. Dan dia langsung bisa merasakan gelombang ki yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah dia berada di hutan primitif di musim semi, dengan vitalitas tak terbatas tepat di depannya. Dia tidak bisa menahan rasa takjubnya, benar saja, itu adalah induk dari kayu petir Pu Cha. Hanya bagian kayu yang disambar petir ini saja, sudah membuat orang merasa tak terduga. Maria tersenyum tipis dan berkata, "Akan lebih baik jika itu berguna bagi guru. Tidak sia-sia aku telah berlari-lari dengannya selama lebih dari 300 tahun." Charlie dengan penuh rasa terima kasih berkata, "Jangan khawatir, Nona Lynn,
Aku tidak akan membiarkan kayu serangan petir ini jatuh. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjadikannya senjata ajaib yang luar biasa. Maria mengangguk dan tersenyum, itu akan bagus sekali. Bab 5645. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Maria, Charlie, yang kembali ke rumah, hanya memikirkan dua hal. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memanfaatkan waktu dan menyempurnakan Thunderbolt yang diberikan Maria kepadanya. Ini adalah bagian dari induk puca, kayu sambaran petir. Hal lain adalah menunggu selama 8 jam untuk melihat kemana Boeing 777 akan pergi pada pemberhentian berikutnya. Jika tujuannya adalah Aurous Hill, maka dia harus menanganinya sesegera mungkin. Karena masih ada 8 jam tersisa, dia segera mulai menyempurnakan Thunderbolt saat dia tiba di rumah. Dia sudah familiar dengan masalah penyempurnaan Thunderbolt. Ketika dia kembali ke ruangan dengan kayu, dia berpikir bahwa semuanya akan semudah memperbaiki petir seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun ia tidak menyangka bahwa tenaga roh akan masuk ke dalam kayu sambaran petir itu dan mulai muncul di dalamnya. Hanya ketika itu secara internal menyempurnakan pembentukan aura. Yang awalnya tak terkalahkan, sebenarnya agak sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalam kayu. Jika dikatakan bahwa ketika menyempurnakan Thunderbolt di masa lalu, aura itu adalah pisau ukir, dan kemudian kayu sambaran petir itu sendiri seperti sepotong kayu biasa. Dan pisau ukir dapat dengan mudah mengukir pola yang diinginkan pada kayu. Namun jika dibandingkan dengan kayu sambaran petir sebelumnya, kayu yang tersambar petir saat ini bagaikan sepotong baja yang sangat keras dan berkekuatan tinggi. Sulit untuk meninggalkan bekas di atasnya dengan pisau ukir yang diubah dari aura. Charlie juga tidak menyangka sambaran petir ini kayunya terlihat biasa saja. Tetapi karakteristik internalnya sangat sulit disempurnakan. Akan tetapi, hingga kini, ia tidak memiliki senjata sakti yang dapat ia simpan, jadi ia tidak punya pilihan lain. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melipat gandakan infus energi spiritual. Dan kecepatan konsumsi energi spiritual meningkat tajam dalam sekejap. Sama seperti saat aku tergila-gila pada cincin Maria. Charlie tahu bahwa tidak ada jalan kembali saat membuka busur. Dan Ibu Puca, sebagai pohon teh, bisa bertahan sampai badai jatuh dari langit. Yang hampir merupakan puncak pepohonan. Dia ingin menyempurnakan kayu penangkal petir tersebut menjadi sebuah alat metode, sehingga harus memerlukan usaha yang lebih besar. Jadi, dia mengeluarkan pil kultivasi, dan mencurahkan hati dan jiwanya untuk menyempurnakan token guntur. Meskipun energi spiritual dikonsumsi dengan cepat. Namun dengan pil kultivasi sebagai suplemen, energi spiritual dapat dianggap cukup. Setelah beberapa jam, Charlie yang basah kuyup oleh keringat akhirnya membuka matanya. Kayu sambaran petir yang setebal lengan bawah orang dewasa di tangannya telah dimurnikan menjadi potongan seukuran telapak tangan. Seluruh bodi Thunderbolt ini berwarna hitam legam. Memancarkan kilau metalik samar, dan teksturnya sangat halus. Sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui bahwa itu terbuat dari kayu. Sambil memegang Thunderbolt di tangannya, Charlie bahkan dapat merasakan samar-samar guntur dan kilat menyambarnya. Perasaan itu seperti berdiri di pantai di malam hari. Melihat awan gelap di kedalaman lautan. Dan guntur serta kilat menyambar dan menderu di seluruh lautan. Tidak hanya memiliki bidang pandang dunia yang sangat luas. Namun ada juga perasaan yang melonjak bahwa langit dan bumi terhubung secara keseluruhan oleh petir. Yang dahsyat dan mendalam. Namun jika Thunderbolt dikesampingkan, perasaan ini akan langsung hilang. Dan ketika ujung jari Charlie meluncur di permukaan Thunderbolt, dia tampaknya dapat merasakan sensasi melonjak bahwa seluruh permukaan laut tertutup oleh guntur dan kilat dalam pikirannya. Dia tidak dapat menahan desahan dalam hatinya, kekuatan sambaran petir ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tepat ketika dia sangat bersemangat tentang Thunderbolt yang baru disempurnakan. Ishak meneleponnya lagi dan melaporkan, "Tuan, Boeing 777 itu telah mengajukan permohonan untuk rute dari Melbourne ke Mandalay di Myanmar." Mandalay? Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apakah beritanya akurat? Tepat. Ishak berkata dengan tegas, saat ini, rute penerbangan yang dilaporkan ke Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara Australia adalah ke Mandalay. Dan mereka akan mendarat di Bandara Melbourne dalam waktu sekitar 4 jam. Setelah beristirahat sekitar 1 jam, kami melanjutkan penerbangan ke Mandalay. Dan dibutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk terbang dari Melbourne ke Mandalay. Jadi akan memakan waktu setidaknya 10 jam untuk sampai di sana. Bab 5646.
mengetahui bahwa pihak lain tidak datang ke Aurous Hill. Pikiran pertama Charlie adalah dia akhirnya bisa bernapas lega. Kalau dipikir-pikir, rencana kotanya yang kosong tidak terlihat oleh pihak lain. Namun, dia juga sangat bingung, tidak mengerti mengapa Warriors dan tiba-tiba mengirim pesawat ke Burma. Jadi, dia menelepon Maria dan menyampaikan situasi yang dilaporkan Isa kepadanya. Ketika Maria mendengar bahwa pesawat dari Warriors dan akan menuju Burma, dia sedikit terkejut dan berkata, "Mengapa Victoria tiba-tiba mengirim seseorang ke Burma saat ini?" Charlie berkata, "Mungkin Burma memiliki tentara mereka yang tewas yang ditempatkan di sana? Atau mungkin pengawal kavaleri? Atau rumah militer ada di Myanmar?" Maria berkata dengan curiga, menurut karakter Victoria, dia pasti sangat berhati-hati dan khawatir saat ini. Dan dia pasti akan membuat seluruh Warriors dan terdiam. Mereka semua akan beroperasi secara independen dan tetap benar-benar senyap. Dan bahkan lebih mustahil bagi Victoria untuk mengirim seseorang dari kantor pusat. Charlie tidak bisa menahan rasa bingung ketika mendengar analisis Maria, jadi dia berkata, "Jika memang demikian, maka rumah gubernur pasti tidak ada di Myanmar. Jadi apa tujuan Victoria mengirim orang ke Myanmar saat ini?" Maria terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika Victoria sendiri yang pergi ke Myanmar?" "Victoria sendiri?" tanya Charlie dengan heran. "Mengapa Bulin membuat keputusan seperti ini?" Maria berkata, "Ini terutama intuisi. Saya rasa rencana kota kosong Tuan Muda pasti akan membuat Victoria takut. Jika pesawat berangkat ke Myanmar secepat ini, kemungkinan besar Victoria akan pergi sendiri." Charlie bertanya dengan bingung, "Lalu Nona Lin, menurut Anda apa tujuan dia pergi ke Myanmar saat ini?" Maria berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika tebakanku benar, dia mungkin ingin melewati Myanmar, dari perbatasan Yunnan-Myanmar, masuk ke Tiongkok." Charlie berseru, "Victoria akan datang ke Tiongkok? Apa dia mau datang langsung ke Aurous Hill?" "Tidak," kata Maria, "Victoria pasti tidak akan datang ke Aurous Hill secara langsung. Saya menduga dia akan datang ke Tiongkok. Tujuannya adalah ke Yunnan Selatan dulu, lalu ke Pegunungan 100. Setelah selesai berbicara, Maria berkata lagi, "Victoria telah berusaha menemukan bahan-bahan surgawi itu. Harta karun duniawi, peralatan ajaib, dan obat-obatan yang ditinggalkan oleh guru selama bertahun-tahun. Dan sekarang potret guru tiba-tiba muncul di Aurous Hill. Jadi dia ingin pergi diam-diam ke Hundred Mountains untuk mencoba peruntungannya." Charlie berkata dengan terkejut, "Jika kamu ingin pergi ke Hundred Mountains, bukankah lebih nyaman terbang langsung ke Vietnam daripada ke Myanmar? Perbatasan Vietnam tidak jauh." Maria merenung sejenak, lalu berkata, "Mungkin, dia hanya ingin pergi ke Yunnan Selatan dulu. Lalu pergilah ke Pegunungan 100. Ayahku bertempur melawan pasukan Qing bersama-sama di Yunnan Selatan. Dan setelah dia terluka parah dan dibunuh olehnya tahun itu, maka aku menguburkan ayahku di Yunnan Selatan. Dia selalu memiliki kebencian yang mendalam terhadap ayah saya. Dia pernah menggali kuburan kosong yang kubuat untuk ayahku dengan tangannya sendiri. Mengatakan mungkin kali ini hatiku terangsang, jadi aku ingin mengunjungi kembali tempat lama." Berbicara tentang hal ini, Maria berkata lagi, "Victoria masih memiliki lebih dari 10 jam untuk pergi ke Burma. Saya kira dia tidak akan masuk ke Tiongkok melalui jalur konvensional. Ada kemungkinan besar dia ingin menyelinap masuk dari perbatasan. Dalam kasus ini, dia pasti akan menyeberangi perbatasan dengan berjalan kaki, dan Mandalay berjarak lebih dari 300 km dari perbatasan. Bahkan jika dia tiba di dekatnya dengan mobil dan kemudian berjalan kaki, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk memasuki Yunnan Selatan. Jadi saya masih punya waktu 20 jam." Charlie bertanya tanpa sadar, "Jendela? Nona Lin ingin memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke Yunnan Selatan, kan?" "Kamu menebaknya dengan benar." Charlie bertanya dengan bingung, "Apa yang akan kamu lakukan di Yunnan Selatan?"